Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majlis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, semua kita ingin mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita demikian sungguh beriman di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan, dan kita ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha seperti itu insyaallah kita akan mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah katakan surga itu dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Nah, ketika suami istri yang ada masuk surga, nanti akan bersama kembali. Para jamaah yang saya muliakan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti demikian. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-23 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang saleh bersama dengan bapa mereka, istri mereka, dan anak cucu mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Aden yang penuh dengan kenikmatan itu akan dimasuki oleh orang-orang beriman, orang saleh, bersama dengan bapa mereka, istri mereka, dan anak cucu mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam potongan ayat pada surat Yasin ayat ke-56, kata Allah, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama dengan istri mereka yang ada di dalam suatu naungan, di atas dipan-dipan mereka saling bertelekan. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita. Dan juga ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur pada ayat ke-21, Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman itu yang diikuti oleh anak cucu mereka beriman juga, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka itu. Kami tidak kurangi amal mereka sama sekali, dan masing-masing orang akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban hidupnya waktu di dunia dahulu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dijelaskan di dalam ayat. Kemudian ibu dan bapak, para jamaah yang saya muliakan, selalu menjadi kecemburuan bagi wanita terkait dengan bidadari. Iya, sepertinya suami yang ada akan diambil oleh bidadari.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wanita-wanita yang beriman itu akan tetap bersama dengan suaminya menikmati surga yang ada. Jadi ibu, ya, para wanita jangan khawatir, insya Allah akan tetap bisa bersama dengan bapak dalam kurung suami yang ada ketika di dunia sekarang ini. Seperti itu, jangan khawatir, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala katakan seperti demikian. Makanya berusahalah untuk mendapatkan surga dengan ketaatan, beribadah, dengan beramal, dengan kebaikan. Kalau masuk surga bersama, dengan arti kata suami masuk surga, istri masuk surga, bersama kembali, ia akan menikmati kehidupan akhirat di dalam surga bersama-sama kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, dalam suatu hadis yang berasal dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul, berkata kepada Rasul, kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, anisa'ud dunya afdalu amil hurul ain? Ya Rasulullah, wanita-wanita yang pernah hidup di dunia, dalam kurung wanita salihah, itu yang lebih baik atau yang lebih baik itu bidadari? Mana yang lebih baik? Ya, wanita salihah yang pernah hidup di dunia yang masuk surga, atau bidadari yang ada di dalam surga itu? Kata Nabi menjawab, nisa'ud dunya afdalu minal huril ain. Wanita salihah yang pernah hidup di dunia lebih utama dibandingkan dengan, ya, bidadari yang ada. Kafadli zihara alal bitana, seperti perumpamaan kelebihan pakaian yang sebelah luar dibandingkan dengan pakaian yang sebelah dalam. Lantas Ummi Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wa bima dzalik? Ya Rasulullah, kok bisa seperti itu? Kata Nabi, bi salatihinna wa siyamihinna lillahi azza wa jalla. Itu karena salatnya wanita-wanita salih itu waktu di dunia, waktu, ya, mereka yang berpuasa karena Allah. Albasallahu wujuhahunna an-nur, Allah Subhanahu wa taala hiasi wajah mereka dengan cahaya. Wa ajsadahunnal harir, ya, tubuh mereka dihiasi oleh Allah dengan sutra. Bidul alwan, putih warnanya. Khudarus siyab, pakaian yang hijau. Sufarul huli, ya, ada hiasan yang kuning. Majamiruhum ad-dur, sementara dupa untuk pewangian mereka itu adalah mutiara. Wa amsyatuhun adz-dzahab, sisir mereka itu emas. Yaqulna, mereka akan mengatakan, ala nahnul khalidat fala namutu abadan, bukankah kami abadi di dalam surga ini dan kami tidak akan mati selamanya? Ala wa nahnun na'imat fala nab'asu abadan, bukankah kami di surga ini akan selalu dengan kenikmatan dan kami enggak pernah dengan kesulitan, kesusahan? Ala wa nahnul muqimat fala naz'anu abadan, bukankah kami akan tetap ada di tempat dan kami tidak akan bepergian kemana-mana? Ala wa nahnu radiyat fala naskhatu abadan, bukankah kami akan selalu ridha, senang, dan kami enggak pernah marah? Tuba liman kunna lahu wa kana lana, bahagialah bagi orang yang kami untuk dia dan dia untuk kami. Hadis hasan, tingkatnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, para jamaah yang saya muliakan, seperti demikian. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita salihah yang pernah hidup di dunia lebih utama bila dibandingkan dengan bidadari yang ada. Karena wanita yang pernah hidup di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan puasa, dengan kebaikan-kebaikan yang bermacam-macam, inilah yang membuat wanita salihah yang pernah hidup di dunia lebih cantik, lebih baik, lebih utama bila dibandingkan dengan bidadari yang ada.
Lah karena bidadari itu sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, untuk surga, dan gak pernah hidup di dunia seperti wanita yang salihah yang pernah hidup di dunia sungguh berpayah-payah, bercapek-capek dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita salihah yang pernah hidup di dunia lebih utama, lebih baik, lebih cantik bila dibandingkan dengan bidadari yang ada. Nah tentu saja kalau seperti itu kenyataannya, maka sang suami akan lebih kerasan ya dengan istrinya yang jauh lebih cantik bila dibandingkan dengan bidadari. Ya gitu dia duduk permasalahannya. Oh ada bidadari, yaitu tambahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, memang iya, dan ya bidadari-bidadari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu untuk orang yang beriman dalam kurung laki-laki, juga untuk ya perempuan. Para jamaah yang saya muliakan, laki-laki akan mendapatkan tambahan kenikmatan dengan bidadari yang ada. Wanita-wanita di samping ya dia dengan suaminya juga akan dilayani oleh bidadari-bidadari yang ada dengan segala kebutuhannya. Jadi ya para jamaah yang saya muliakan, ini gambarannya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita jumpai ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, ya ketika ya kita katakan ada suami bersama dengan istrinya, dengan anak-anak yang ada bahagia ya di surga itu. Ya ketika di surga nggak ada lagi yang namanya cemburu-cemburu. Ya ada bidadari, ya itu dilayani, ya itu melayani suami yang ada, juga melayani istri dari sang suami yang ada. Para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Nah kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, terkait dengan ya wanita, apakah memang dia itu bersama dengan suaminya yang ada? Dan kalau umpamanya dia nikah lagi, bagaimana? Karena kan ada wanita suaminya meninggal umpamanya, dia nikah lagi. Para jamaah yang saya muliakan, bagaimana kalau dia ya kemarin-kemarin sekian puluh tahun punya suami meninggal, dia nikah lagi? Bagaimana permasalahan ini? Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan kepada kita dalam suatu riwayat betapa Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda, istri sahabat Abu Darda. Khataba Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu Ummu Darda. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, anak dari Abu Sufyan, melamar Ummu Darda, ya, untuk mau jadi istrinya. Fa'abat an tuzawwijahu, tapi dia enggak mau menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qalat, kata Ummu Darda, sami'tu anna Abad Darda yaqul, saya pernah dengar sahabat Abu Darda mengatakan, yaqul, katanya, qala Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'atu fi akhiri azwajiha, wanita itu bersama dengan suami yang terakhirnya, atau ya di dalam riwayat lain dikatakan li akhiri azwajiha, ya untuk suaminya yang terakhir. Para jamaah yang saya muliakan, jadi kalau ya dia nikah lagi, si ibu itu, si istri itu nikah lagi, dia untuk suaminya yang terakhir. Para jamaah yang saya muliakan, ini dia. Ya, kalau mau dengan suami yang terdahulu, gak usah nikah lagi. Itu kesimpulannya. Para jamaah yang saya muliakan, memang seperti itu. Sahabat Huzaifah bin Al-Yaman pernah bilang kepada istrinya, in syi'ti antakuni zaujati fil jannah
fala tazawwaji ba'di. Kalau kamu mau, kamu akan jadi istriku di surga nanti, kamu jangan nikah lagi sepeninggal aku. Fa innal mar'a fil jannah li akhiri azwajiha fid dunya. Wanita di surga nanti untuk suaminya yang terakhir waktu dia hidup di dunia. Kamu kalau mau bersama dengan saya di surga nanti, kalau saya meninggal dunia, kamu gak usah nikah lagi. Kalau kamu nikah lagi, kamu untuk suami kamu yang terakhir, yang kamu nikah dengan dia. Nah, ini para jamaah yang saya muliakan, yang dikemukakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya diberi kesempatan untuk pilih. Diberi kesempatan untuk pilih. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, minna yakunu laha fid dunya zawjan thumma tamut fatadkhul jannah hiya wa zawjaha. Ya Rasulullah, ada wanita di antara kami, dia punya dua suami waktu di dunia. Suami pertama meninggal, dia nikah lagi. Kemudian perempuan ini, ibu ini meninggal dunia, dia masuk surga. Suaminya yang sudah meninggal itu, yang tadi pernah hidup bersama dengan dia di dunia, juga masuk surga. Li ayyihima takun, perempuan yang ada untuk suami yang mana? Lil awal atau lil akhir? Untuk suami yang pertama atau untuk suami yang terakhir? Kata Nabi, tukhayyaru ahsanuhuma khuluqan kana ma'aha fid dunya. Dia diberi kesempatan pilih siapa di antara dua suaminya itu yang paling baik akhlaknya waktu dia hidup di dunia dahulu. Fayakunu zaujaha fil jannah, itu yang akan jadi suaminya di surga nanti. Kemudian kata Nabi SAW kepada Ummu Habibah, ya Ummu Habibah, dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya. Ummu Habibah, telah habis, telah sirna kebaikan akhlak dengan kebaikan dunia yang ada, wa khairul akhirah, dan kebaikan akhirat nantinya. Tapi seperti itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, ini di dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah yang bilang kepada Rasul SAW, Ummu Salamah juga istri Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, wal mar'atu minna tazawwaj zawjain wa thalatha wal arba'ah. Rasulullah, ada wanita di antara kami, istri yang ada, dia nikah dengan dua suami, tiga suami, empat suami, karena meninggal sambung lagi, meninggal sambung lagi. Summa tamut, kemudian perempuan ini meninggal, fatadkhulul jannah, dan dia masuk surga, wa yadkhuluna ma'aha, suami-suaminya juga masuk surga. Man yakunu zaujuha, siapa yang akan menjadi suami perempuan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, ya Umma Salamah, ya Umma Salamah, innaha tukhayyar. Muslimah, perempuan itu nanti akan diberi hak pilih. Fatakhtaru ahsanuha khuluqan, dia akan pilih yang paling baik akhlaknya di antara suaminya yang juga masuk surga itu. Para jemaah sebenarnya kan seperti itu. Jadi ada yang mengatakan untuk suami yang terakhir, dan ada yang mengatakan dia diberi kesempatan pilih yang paling baik waktu dia hidup bersama dengan kamu waktu di dunia dahulu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itulah gambarannya nanti. Jadi ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan di dalam ayat bisa kumpul bersama keluarga, dengan arti kata suami istri dengan suaminya yang ada, kalau memang si istri umpamanya nggak nikah lagi dengan suaminya yang pertama itu, dengan suaminya yang memang hidup sekian lama bersama dengan dia. Tapi kalau umpamanya si perempuan itu nikah lagi, maka apakah untuk suaminya yang terakhir
atau dia diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kenikmatan-kenikmatan surga yang ada, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan bermacam-macam, termasuk kenikmatan bersuami istri dalam kurung, antara suami istri yang ada yang pernah hidup di dunia, atau suami dengan bidadari-bidadari yang ada, dengan semua kenikmatan. Apa saja kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dinikmati oleh semua yang masuk surga. Jadi makanan, minuman, pakaian, termasuk bersuami beristri di dalam hubungan sebagai suami istri, termasuk dengan bidadari-bidadari yang ada itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, bahkan bidadari yang ada itu bukan hanya 1-2 bidadari yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman yang masuk surga. Banyak contoh soal banyak. Para jemaah yang saya muliakan, terkait dengan orang yang syahid, yang tewas membela agama Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, dari Miqdam bin Ma'di Karb, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, lisyahid indallahi 3 khisal, untuk orang yang syahid tewas karena membela agama Allah Subhanahu wa taala ada 3 poin penting. Pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika darah pertama muncrat dari dirinya dan dia melihat betapa tempatnya di surga nanti. Wa yujaru min adzabil qabr, dia akan dilindungi dari siksa kubur. Wa ya'man minal faza'il akbar, dia akan merasa aman waktu terjadinya hari kiamat. Wa yudha ala ra'si tajul waqar al yaquta minha khairun minad dunya wa ma fiha, akan diletakkan di kepalanya mahkota kemuliaan yang terbuat dari permata yakut, yang 1 permata itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Kemudian kata Nabi, wa yuzawwaju ithnataini wasab'ina zaujatan minal huril ain, dia orang syahid itu akan diberi pasangan sebanyak 72 istri dari bidadari yang ada. Wa yushaffa fi sab'ina min aqribai, dia diberi hak syafaat untuk 70 orang dari keluarganya, dari kerabatnya. Nah, yang kita angkatkan dari hadis Nabi SAW ini, untuk orang yang syahid itu malah disediakan sekitar 72 istri, dalam tanda 2 petik, dari bidadari-bidadari yang ada. Lah itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, keberadaan orang-orang yang beriman adalah dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan bermacam-macam kenikmatan, dan tidak ada lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di surga itu. Tidak ada yang nggak boleh, boleh semuanya, karena surga dengan kenikmatan yang ada itu memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh waktu kita hidup di dunia,
Memang di dunia ini kita dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal dan ada yang haram. Para jamaah yang saya muliakan, ya kalau boleh ya silakanlah, kalau memang ya menginginkan seperti itu. Tapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala nggak boleh, ya tahanlah diri, jangan. Dan inilah kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibolehkan ya kita ambil, atau barangkali boleh tapi karena kita berpikir panjang umpamanya, enggak mau, iya terserah kamu. Dan sebaliknya kalau ada yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kata Allah, enggak boleh kata Rasul, ya kita tinggalkan. Para jemaah yang saya muliakan, kita kan ingin hidup bahagia, enak di dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Apa yang kita katakan itu boleh, dibenarkan, tapi kan kemudian kita mikir, apakah ketika saya mengambil yang boleh itu, yang halal itu, akan membuat saya bahagia di dalam kehidupan ini, atau malah menjadi petaka? Para jamaah yang saya muliakan, kan kita mikir, beristri 2, 3, 4 boleh, tapi mikir kamu, kira-kira kalau kamu punya istri 2, 3 dan 4 akan bahagiakah dengan istri kamu yang ada? Atau kamu akan lebih bahagia dengan istri yang satu itu sampai tua setia? Nah kan gitu, mikir, enggak mau. Apalagi dia demikian sangat memuliakan istrinya. Para jamaah yang saya muliakan, perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat memuliakan Khadijah, dan selama dengan Khadijah nggak pernah terfikir oleh Nabi SAW untuk berpoligami. Karena demikian memuliakan Khadijah yang sangat berjasa, yang sangat ia mendukung Nabi di dalam perjuangannya. Baru setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi beristri dengan istri-istri yang lain. Jadi para jamaah yang semuliakan seperti itu. Jadi bukan semua yang boleh itu harus kita ambil, enggak. Mikir dulu, ya kira-kira akan ya membahagiakan diri atau akan ya membuat diri tidak bahagia. Mikirlah. Dan ada orang yang ya dia itu mengambilnya, ya silakan, dibolehkan dan dibenarkan. Yang lain-lain demikian juga para jamaah yang saya muliakan. Makanan, minuman, kan ada makanan dan minuman yang kita katakan halal, tapi saya tahu sudah diingatkan oleh dokter nggak boleh makan itu, nggak boleh minum itu. Lah, ketika kita sudah diingatkan seperti itu, kan akhirnya kita mikir, dan yang boleh itu, yang halal itu, ternyata kita nggak mau, nggak, ya kan halal, ya halal. Tapi saya nggak mau. Apa artinya saya menikmati itu tapi kemudian saya menderita, saya dengan kesulitan-kesulitan? Nah para jamaah yang saya muliakan, bahagia dunia adalah merupakan cita-cita kita ketika kita hidup ya di dunia sekarang ini, dan bahagia akhirat, mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya, itu adalah karena kesungguhan kita waktu kita hidup di dunia sekarang ini. Dan ketika kita betul-betul dengan dunia yang ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan kebaikan-kebaikan yang ada, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah yang kita katakan, iya, kita insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ya sudah berusaha. Pengertian-pengertian bagaimana kita yang harus beribadah, beramal, mengikhlaskan ya amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, kita berharap dengan itu kita dapat. Saya katakan, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda zanni abdi bi, aku ini menurut dugaan hambaku kepadaku. Bagaimana kita ya menduga terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita
husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau suuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menilaikan sesuatu itu kepada kita. Contoh, saya dulu hidup saya jauh dari agama, saya melanggar, saya berbuat dosa, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berubah. Yakinkan diri bahwasanya Allah menerima taubat kita karena memang kita sudah berubah. Jangan mengatakan apa diterima ya taubat saya. Gak boleh seperti itu. Karena kamu sudah berubah, kamu sudah nyesali yang dulu pernah kamu lakukan dari perbuatan dosa yang gak baik, yang gak benar itu. Ya seperti itu. Oh, kita sudah beramal, sudah beribadah dengan segala kesungguhan dan kita ikhlaskan. Allah tahu hati kita, bagaimana kita dengan ibadah, dengan amal yang kita lakukan. Yakinkan diri bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kemudian kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita ya sudah sungguh. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka atas kesabaran mereka waktu hidup di dunia dahulu, dibalas oleh Allah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dan ada pakaian sutra, pakaian yang demikian sangat indah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah ceritakan itu di dalam ayat-ayatnya kepada kita. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ceritakan kepada kita, dan kita dituntut untuk meyakini apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, dan itulah yang menjadi pedoman dan prinsip kita di dalam kehidupan ini, karena memang itu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan, dipersilakan. Apa yang menjadi pertanyaan? Monggo Bu. Ibu dan bapak, ya? Haha. Oke, saya jawab. Ada hubungan suami istri, hubungan seksual. Ada, bukan tidak ada. Bukan hanya reuni saja. Hadis Nabi mengatakan seperti demikian. Ini hadis Nabi yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi, yu'tal mu'min fil jannah quwwatan kadza wa kadza minal jima'. Seorang mukmin di surga itu diberi kekuatan seperti ini dari hubungan suami istri, hubungan seksual yang ada. Lantas ada yang tanya, ya Rasulullah, au yutiqu dzalik? Ya Rasulullah, bisa? Sanggup ah? Kata Nabi, yu'ta quwwata mi'ata rajulin. Laki-laki itu diberi kekuatan 100 kekuatan laki-laki. Siapa yang bilang gak ada hubungan seksual? Ada. Ini hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sanadnya hasan, bahkan ada yang mengatakan sahih. Jadi ada. Ngapain reuni saja, kumpul-kumpul saja? Ada. Ya ini hadis Nabi SAW. Jadi makanya saya katakan, ya, dia dengan istrinya yang dulu waktu di dunia dia bersama, tambah lagi dengan bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nggak ada hubungan suami istri apa yang kita katakan di dunia sekarang ini hubungan seksual. Ada. Ini hadis Nabi yang menjelaskan. Jadi seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, semua kenikmatan dipersilakan oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang seperti ini, Masya Allah sekali, Masya Allah sekali. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala tahu ya, waktu hidup di dunia ini
Manusia kan suka hubungan suami istri itu. Siapa yang nggak suka? Iya, suka kan? Lah, Allah tahu itu kesukaan waktu di dunia yang nanti juga akan dikasihkan oleh Allah waktu di surga. Jadi ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah sekali, saya ketika membaca hadis-hadis Nabi yang terkait seperti ini, ya Allah, Masya Allah sekali. Iya, saya ini dalam poin seperti ini, iya, dalam poin seperti ini, saya itu mengkritisi seorang suami yang dia meninggalkan istrinya karena sudah tidak bisa dipakai lagi, dalam tanda dua petik dipakai lagi. Nah, dia tinggalkan, dia cari. Ya Allah, kok seperti itu kamu? Lupa dulu kamu sudah menikmati istri kamu itu dengan segala kenikmatan, dan pada saatnya dia sudah nggak bisa lagi. Hah? Kalau bahasa saya, si perempuan itu seharusnya mengatakan kepada sang suami, tunggu aku di surga nanti, aku akan tetap perawan untuk kamu. Karena seperti itu hadis Nabi. Seperti itu hadis Nabi. Nah kan, ya inilah. Jadi para jamaah saya bilang, ketika kita baca, saya baca, ya Allah, Masya Allah sekali kenikmatan di dalam surga itu. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan, hubungan suami istri. Ada dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada poin yang dikemukakan. Yap, lagi. Itu kan orang yang menikah. Seandainya orang yang tidak menikah. Serahkan kepada Allah. Lah iya. Lah kan iya, ada yang enggak nikah. Ada yang enggak nikah. Serahkan kepada Allah, pasti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja bahasanya. Karena Allah sediakan. Kan bisa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, ya kan? Yang enggak menikah sama-sama yang dengan yang enggak menikah. Contoh soal kan gitu. Laki-laki enggak menikah. Iya, perempuan enggak menikah. Dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu nih sekarang pakai jadi suami istri di sini. Ya umpamanya tambah yang lain-lain. Jadi kalau soal itu serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya gambaran umum kita katakan, secara umum kita katakan rata-rata kita manusia di dunia ini menikah, punya istri, punya suami. Ada yang tidak menikah tapi prosentasenya kecil. Seperti itu, ambil yang umum saja. Dan kalau pertanyaan seperti itu, saya katakan serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana untuk bisa memberikan kenikmatan itu. Demikian. Moga Pak. Jadi kalau ada hubungan dengan istri, jadi masih ada nafsu. Ya. Iya. Kalau ada nafsu, bisa mencari yang lain juga bisa. Apa? Mencari bidadari yang lain. Lah disiapkan bidadari itu, disediakan. Istri iya, bidadari iya. Bahkan itu orang syahid yang dijelaskan oleh Nabi, sampai 72 wanita dari bidadari yang ada disiapkan oleh Allah untuk seorang yang tewas syahid membela agama Allah waktu di dunia. Dia ada nafsu dan ya banyak. Ya berapa banyaknya wallahu alam, tapi gambarannya saya katakan bukan hanya 1, 2 saya bilang, karena ternyata orang syahid itu sampai 72 bidadari yang disiapkan oleh Allah untuk dia. Masya Allah sekali. Jadi tidak dikasih hati yang cemburu itu. Nggak ada. Para jamaah yang saya muliakan, nah ini yang harus digarisbawahi. Ketika masuk surga, sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu, ya, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada yang namanya cemburu-cemburu. Ya istilahnya, ya sudah, ya seperti itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Ya kalau di dunia ini masih ada cemburu-cemburu, di sana nggak ada lagi cemburu-cemburu. Karena ketika umpamanya dia ditinggalkan oleh suaminya, ya, suaminya ke tempat lain, ke wanita lain atau ke bidadari lain, dia juga nikmat dengan kenikmatan yang tersedia dengan yang ada. Dan dia sadar bahwasanya ya sudahlah, memang suami saya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dia menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kesimpulannya nggak ada cemburu-cemburu. Ya, la tabaghuda fiha wala ikhtilaf, kata Nabi. Nggak ada kebencian dan nggak ada perselisihan. Di dunia ini memang iya,
ada kebencian, ada ya perselisihan. Di sana enggak, hati semua orang satu. Nah, kalau di sini kan, di dunia ini kan hati manusia macam-macam. Di sana tuh hatinya satu, baik semua, nggak ada yang nggak baik. Seperti itu poinnya. Lagi, ada lagi, monggo Pak Dirwan. Ya. Para jamaah yang saya muliakan, yang jelas kata Allah, kami pasangkan kamu, ya, wa zawwajnahum bihurin 'ain, kami pasangkan kamu dengan bidadari. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, demikian kami pasangkan kamu, kami kawinkan kamu dengan bidadari. Ini potongan ayat dalam surat Ad-Dukhan 54. Kalau ditanyakan proses-proses ya seperti dunia, ngapain lagi proses-proses dunia, nyulit-nyulitkan? Nggak ada. Ya sudah, ini untuk kamu disediakan, ya sudah. Ngapain ya proses-proses seperti dunia, terlampau mempersulit? Yang jelas disediakan oleh Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah sekali, itu tadi ayat Allah, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, demikianlah kami pasangkan mereka, kami kawinkan mereka dengan hurin 'ain, dengan bidadari. Ini potongan ayat Ad-Dukhan 54. Jadi nggak ada proses-proses. Ya, karena memang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya waktu di dunia beriman, taat soleh, ini balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adakah yang menjadi pertanyaan? Bu, menarik pertanyaan ini. Waalaikumsalam. Yap. Ibu bapak yang saya muliakan, bicara tentang syahid, oleh ulama kan dibagi dua, syahid dunia akhirat dan syahid dunia saja. Syahid dunia akhirat itulah orang yang tewas di dalam medan pertempuran berperang melawan orang kafir. Itu syahid dunia akhirat. Seorang yang tewas di dalam membela agama Allah, perang melawan orang kafir, itu kan jenazahnya tidak dimandikan, dia dikuburkan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, disolatkan, ya seperti itu. Nah kan ini syahid dunia. Dan nanti kata Nabi SAW, darah yang muncrat dari tubuhnya waktu dia tewas berperang dalam membela agama Allah nanti akan mengeluarkan wangi seperti kasturi, nggak anyir, seperti itu. Ini kan syahid dunia akhirat. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ada istilah yang dikemukakan oleh ulama, ya syahid dunia saja, seperti ibu yang melahirkan meninggal, seperti karena wabah penyakit yang melanda, ya kan? Tapi kita katakan proses fardu kifayah tetap akan diberlakukan untuk dia, ya seperti itu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau yang namanya syahid dengan arti kata perang, yaitu hanya laki-laki yang dihadapkan kepada ya perang itu. Jadi itu enggak ada pada masa Nabi SAW wanita yang dikatakan syahid karena berperang. Dan memang ini ya yang menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat wanita, karena memang enggak ada tuntutan perang kepada wanita. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita katakan ujung-ujungnya itu kan semuanya mendapatkan surga, ya. Jadi syahid dunia saja, proses fardu kifayah tetap diberlakukan kepada dia dimandikan, kemudian dia itu ya disolatkan dan dikuburkan. Dan poin-poin itu banyak, seperti tadi saya katakan, ya dia meninggal dunia karena melahirkan, atau ya dia kena ya penyakit yang dideritanya sekian lama, tetap beribadah kepada Allah selama sakit, tetap sabar. Dengan sabarnya itu dia ya gugur salah dan dosanya selama ini, dan dia ketika itu syahid.
Jadi itu yang bisa kita lihat dari permasalahan syahid. Kalau perang nggak ada, Bu, karena perang nggak dituntutkan kepada wanita. Paling kalau pada masa Nabi SAW ada wanita yang ikut perang, bukan maju ke medan pertempuran, tapi di belakang untuk merawat yang sakit ataupun yang luka karena perang yang terjadi. Itu dia yang bisa saya jelaskan tentang masalah syahid. Demikian. Lagi? Oh? Para jamaah yang saya muliakan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga ya nikmat, masuk neraka ya siksa. Ketika dipertanyakan, bisakah si anak menolong orang tuanya yang masuk ya neraka? Jawabnya tidak. Jangankan ya udah masuk neraka, pada waktu suasana mahsyar saja, dengan proses hari kiamat yang ada, nggak bisa saling tolong menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, dalam kurung hari kiamat, waktu proses hari mahsyar, larilah seseorang, menghindarlah seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya, sebab masing-masing orang ada urusan yang harus diselesaikannya. Tahukah saya dia bapak saya, ibu saya? Tahu, tapi nggak tanya. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Seorang teman akrab nggak akan tanya teman akrabnya yang lain. Mereka saling diperlihatkan oleh Allah. Ya seperti itu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, di mahsyar saja nggak bisa tolong menolong. Ya, di neraka, masuk neraka orang tua yang ada, waliyadzubillah, anak soleh masuk surga, bisa kan nolong? Nggak bisa. Jalani dulu masa hukuman di neraka itu, baru nanti akan dikeluarkan oleh Nabi dengan syafaat Nabi. Itu berdasarkan hadis Nabi. Kepada Nabi oleh Allah dikatakan, Muhammad, coba lihat di neraka itu masih ada nggak umatmu? Ada ya Allah. Itu yang hanya punya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia dihukum di neraka sesuai dengan salah dan dosanya, ujungnya masih akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi. Dengan satu kesimpulan, orang yang mengaku beriman tidak akan abadi di dalam neraka, masih akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat dari Nabi SAW. Tapi neraka itu siksa, nggak ada yang enak di dalam neraka itu. Makanya jangan, ya, kita berusaha ketika kita hidup di dunia sekarang ini, ya, bagaimana kita untuk mendapatkan surga. Disitulah kita sungguh beribadah, sungguh beramal, dan demikian ya kita berharap mudah-mudahan dapat surga. Yaitu kan saya selalu gambarkan seperti ini, bapak saya selama hidupnya nggak sholat, meninggal, ya, Islam kan bapak kamu? Islam. Anaknya soleh. Saya tahu bapak saya kalau pulang tuh mabuk, mukul ibu saya. Bapak kamu Islam, tetap doakan dia. Mudah-mudahan dengan doa anak yang soleh akan mengurangi beban dia. Tapi dia masuk neraka karena waktu di dunia nggak sholat, waktu di dunia nggak puasa, waktu di dunia malah dengan minuman keras, judi, zina umpamanya, sampai tua nggak taubat, masuk neraka. Iya, dan memang iya, bapak bisa masuk neraka. Itu bapak Nabi Ibrahim masuk neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Istri bisa masuk neraka, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Lah kan gitu dia. Jadi kan memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita hidup di dunia sekarang, ya kita jagalah diri kita. Ya, anak-anak kita, ya cucu kita termasuk, ya untuk jangan sampai masuk neraka. Kita bentengi, dan itu perintah Allah kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, hei orang-orang beriman, jaga diri kamu pertama sekali, jaga keluarga kamu dari siksa neraka itu.
Ya, bara neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Di situ ada malaikat yang demikian sangat keras dan tegas. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ketika hidup di dunia, disinilah kita saling ingat mengingatkan. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, ayah ibu ingatkan anak-anak, termasuk kita ingatkan cucu-cucu kita. Karena betapapun kita ingin bersama-sama masuk surga. Itu dulu para jamaah yang saya muliakan. Mudah-mudahan ada manfaat kajian kita di pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.